Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Hidayati dari kelas D dan teman saya Syarifah Jihan Ivana dari kelas B. Di sini kami berdua akan sedikit menjelaskan beberapa tentang mata kuliah semiotika, di mana ini memiliki bobot SKS yaitu 2 dan akan dipelajari pada semester 4. Dan definisi semiotika, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, di mana kita diajarkan bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan makna. Tanda sendiri tidak memiliki batas pada benda, melainkan juga sebuah isyarat atau gerak tubuh manusia. Akan tetapi pengertian ilmu dalam semiotika tidak dapat disamaratakan dengan ilmu alam yang menuntut ukuran-ukuran matematis yang pasti untuk menghasilkan sebuah pengetahuan objektif sebagai suatu kebenaran tunggal. Nah, di dalam semiotika sendiri terdapat 3 studi utama yang menarik untuk dipelajari. Pertama, semiotika dalam tanda, yaitu studi tentang tanda yang mampu menyampaikan sebuah makna. Yang kedua, kode adalah studi yang mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat budaya. Yang ketiga, ada kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja, di mana tanda terkait dengan manusia yang menggunakannya. Di dalam semiotika sendiri terdapat beberapa materi yang akan dipelajari. Yang pertama, sejarah dan konsep dasar pemikiran teori semiotika. Yang kedua, ada ruang lingkup semiotika. Yang ketiga, pemikiran Ferdinand de Saussure dan semiologi. Yang keempat, ada konsep semiotika Michel Rivater. Yang terakhir, ada konsep pemikiran Charles Sanders dan tipologi tanda. Yang pertama, mengenai sejarah dan konsep dasar pemikiran teori semiotika. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Dalam pandangan Piliang sendiri, penjelajahan sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Arti lainnya, bahasa dijadikan modal dalam berbagai wacana sosial. Hal ini dikarenakan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri. Semiotika sendiri menurut Berger memiliki 2 tokoh, yakni Ferdinand de Saussure yang berasal dari Eropa dan Charles Sanders Peirce dari Amerika Serikat. Konsep dasar semiotik sendiri digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Roland Barthes yang berangkat dari pendapat Ferdinand de Saussure. Pendekatan ini menekankan pada tanda-tanda yang disertai maksud atau signal, serta berpijak dari pandangan berbasis pada tanda-tanda yang tanpa maksud atau simptom, seperti contohnya karya desain komunikasi visual, mempunyai tanda yang bersignal dan bersimptom. Dan ketika memaknai makna karya tersebut, kita harus mengamati icon, indeks, simbol, dan kode, di mana menurut Barthes itu merupakan cara mengangkat kembali fragmen-fragmen yang ada. Ini merupakan kutipan dari Saussure. Yang kedua, mengenai ruang lingkup semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda sendiri merupakan sesuatu yang dapat mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Menurut Charles Sanders Peirce, segala sesuatu yang dapat dilihat atau diamati, dapat dibuat teramati, bisa disebut juga tanda. Dan sesuatu yang dimaksud tersebut bisa berupa gagasan, pikiran, pengalaman, atau perasaan. Tanda sendiri tidak terbatas pada objek atau benda. Contohnya sendiri seperti asap yang menandakan adanya api. Yang kedua ada lambang. Lambang sendiri merupakan sesuatu yang dapat menandai sesuatu yang lain secara konvensional. Konvensional sendiri artinya aktivitas yang sesuai dengan kebiasaan atau kesepakatan secara umum, tidak secara alamiah dan langsung. Contohnya sendiri seperti bendera kuning melambangkan adanya orang yang meninggal. Dan yang ketiga ada simbol atau lambang, yaitu tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan atau convention, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya sendiri, gedung sate mewakili Bandung. Dan seperti yang diutarakan oleh Hoyt, tanda juga dapat berupa lambang jika hubungan antara tanda itu dengan yang diwakilinya didasarkan pada perjanjian. Misalnya,
rumah beratap gonjong mewakili Minangkabau. Dan ya, gagasan tersebut berdasarkan perjanjian yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada konsep pemikiran Ferdinand de Saussure dan semiologi. Semiologi menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruh oleh sistem atau hukum yang berlaku di dalamnya. Ada beberapa hal dalam sistem yang mempengaruhi pembentukan dan pelestarian tanda dalam masyarakat, dan Saussure lebih menekankan pada peranan bahasa dibanding aspek lain seperti sistem tulisan, agama, sopan santun, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan dalam semiotika de Saussure, ia memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama signifian, merupakan hal yang tertangkap oleh pikiran kita, seperti contohnya citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi bisa disebut makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Perumpamaannya dengan kata dan benda seperti pintu. Pintu secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya. Yang kedua ada aspek dalam bahasa. Yang pertama, langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Yang ketiga ada sinkronik dan diakronik. Ini merupakan tentang telaah bahasa. Sinkronik sendiri merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif karena banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis karena untuk bertujuan mengetahui sejarah perubahan suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antara unsur. Yang pertama ada sintakmatik, menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, di mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Yang keempat ada konsep semiotika Michel Rivater. Michael Rivater dalam bukunya berjudul Semiotics of Poetry mengemukakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memahami dan memaknai sebuah puisi. Keempat hal tersebut adalah puisi adalah ekspresi tidak langsung, menyatakan suatu hal dengan arti yang lain. Ketidaklangsungan ekspresi puisi terjadi karena adanya pergeseran makna atau displacing. Umumnya penyebab terjadinya pergeseran makna adalah penggunaan bahasa kiasan, seperti metafora dan metonimi. Perusakan makna atau distorting, perusakan atau penyimpangan makna terjadi karena ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens, dan penciptaan makna atau creating. Penciptaan makna berupa permaknaan terhadap segala sesuatu yang dalam bahasa umum dianggap tidak bermakna. Misalnya, simetri, rima, atau ekuivalensi semantik antara homolog-homolog dalam suatu stanza. 2. Pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan tahap pertama ini disebut sebagai pembacaan heuristik, sedangkan pembacaan tahap kedua disebut sebagai pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan sajak sesuai dengan tata bahasa normatif, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pembacaan heuristik ini menghasilkan arti secara keseluruhan menurut tata bahasa normatif dengan sistem semiotik tingkat pertama. Pada tataran pembacaan heuristik, pembacaannya mendapatkan makna sebuah teks, sedangkan arti diperoleh ketika pembaca telah melampaui pembacaan retroaktif dan hermeneutik. Ketiga, matriks, model, dan varian. Secara teoritis, puisi merupakan perkembangan dari matriks menjadi model dan ditransformasikan menjadi varian-varian. Dalam menganalisis karya sastra atau puisi, matriks diabstraksikan berupa satu kata, gabungan kata, bagian kalimat, atau kalimat sederhana. Matriks, model, dan varian-varian dikenali pada pembacaan tahap kedua. Matriks selalu diaktualisasikan dalam varian-varian.
Bentuk varian-varian tersebut diatur aktualisasi primer atau pertama yang disebut sebagai model. Matriks, model, dan teks merupakan varian-varian dari struktur yang sama. Kompleksitas teks pada dasarnya tidak lebih sebagai pengembangan matriks. Dengan demikian, matriks merupakan motor atau generator sebuah teks, sedangkan model menentukan tata cara pemerahannya atau pengembangannya. Dan terakhir adalah hipogram. Untuk memberikan apresiasi atau pemaknaan yang penuh pada karya sastra, maka sebaiknya karya sastra tersebut disejajarkan dengan karya sastra lain yang menjadi hipogram atau latar belakang penciptaannya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah atau alam dan kehidupan yang dialami sastrawan. Dengan demikian, objek formal dari analisis puisi dengan kerangka teori Riveteer adalah arti atau significance, karena arti itu berpusat pada matriks atau hipogram yang tidak diucapkan di dalam puisinya sendiri. Walaupun dapat disiratkannya, maka data mengenainya tidak dapat ditemukan di dalam teks, melainkan di dalam pikiran pembaca atau pengarang. Yang kelima ada konsep pemikiran Charles Sanders Peirce dan tipologi tanda. Menurut teori semiotika Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Dalam hal ini, manusia mempunyai keanekaragaman akan tanda-tanda dalam berbagai aspek di kehidupannya, di mana tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting. Menurut Peirce, tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Oleh karenanya, tanda linguistik ini dalam teori Peirce suatu hal yang penting, namun bukan berarti satu-satunya yang terpenting. Berbagai tanda yang terujat dengan objek-objeknya menjadi satu bahasan yang umumnya sebagaimana ingin diungkapkan Peirce dalam teorinya ini. Peirce mengkehendaki agar teori semiotikanya ini menjadi rujukan umum atas kajian berbagai tanda-tanda. Oleh karenanya, ia memerlukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut. Ada beberapa macam klasifikasi tanda menurut Peirce. Berdasarkan ground, qualisign yaitu kualitas dari suatu tanda. Sign adalah eksistensi dan aktualitas atas suatu benda atau peristiwa terhadap suatu tanda. Terakhir, lexic sign adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda. Berdasarkan objek, icon adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Index adalah tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Ketiga, simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Berdasarkan interpretan, rime adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Design sign atau design adalah tanda yang sesuai dengan faktanya dan kenyataannya. Argumen adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal.